Ya, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Edukasi Teras Budaya Bahasa Banyumasan. Silakan untuk Miss Endang memberikan sambutannya. Ya, ya, oke. Mohon maaf ini ternyata ada kendala dengan laptop saya dari tadi kok ngehang terus. Kenapa ya? Saya tidak tahu ini. Sepertinya kurang bersahabat untuk hari ini. Mohon maaf ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam acara. Sebenarnya bukan coaching klinik, tapi sebenarnya mungkin kita bisa ganti acaranya menjadi bincang beasiswa mungkin ya. Terima kasih Mas Bayu sudah bergabung juga bersama kami dari UIN Saizu dan teman-teman semuanya, tentu saja teman-teman Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan dan juga mahasiswa tercinta saya terutama dari kebanyakan dari TBI ya, TBI UIN Saizu ini kebanyakan ya. Jadi untuk acara hari ini sebenarnya merupakan acara pionir atau acara pertama dari salah satu rangkaian kegiatan di Teras Budaya dan Bahasa Banyumasan yang salah satunya mungkin pertama saya memang berinisiasi untuk membuat semacam coaching klinik untuk beasiswa, tetapi mungkin istilah coaching klinik itu tidak begitu pas untuk kita gunakan dalam acara sharing beasiswa seperti ini. Jadi acara untuk hari ini adalah bincang beasiswa sebenarnya. Jadi di mana kita akan mengundang berbagai narasumber untuk sharing atau untuk berbagi tips dan juga strategi untuk adik-adik kita ini yang memang mereka memiliki mimpi lebih untuk melanjutkan studi mereka baik itu di dalam negeri seperti Mbak Dini maupun di luar negeri. Nah, suatu saat nanti Mbak Dini akan diundang sebagai pembicaranya bukan sebagai pembawa acara seperti hari ini ya. Gitu. Jadi untuk berbagi tips bagaimana caranya mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu. Ya. Dan saya sendiri mungkin juga bisa berbagi sedikit informasi atau beasiswa terkait pengalaman saya juga sendiri gitu ya. Jadi salah satu inisiasi atau alasan terbentuknya acara ini adalah bahwa ternyata banyak anak muda yang berkeinginan dan memiliki mimpi yang sangat tinggi, tetapi kebanyakan atau tidak jarang dari mereka adalah tidak tahu dari mana mereka harus memulai. Nah, gitu. Oleh karena itu acara ini, bincang beasiswa ini ditujukan untuk memberikan sedikit pemahaman atau sedikit informasi bagaimana kalian bisa memulai untuk bermimpi sebenarnya. Tadi mimpinya sudah ada, tapi bagaimana untuk memulai untuk merealisasikan mimpi tersebut. Salah satunya dengan bincang beasiswa ini ya. Dan salah satu hal yang paling dekat dengan kita saat ini adalah mungkin untuk para mahasiswa TBI yang masih berstatus sebagai mahasiswa tentu saja adalah study exchange atau pertukaran pelajar gitu ya, dan banyak kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar di berbagai negara yang itu memang kebanyakan adalah fully funded maupun yang partially funded gitu ya. Jadi ada yang semuanya itu dibiayai oleh suatu organisasi maupun pemerintah dan ada juga yang dibayarnya itu partially gitu. Nah, oleh karena itu tujuan kita sebenarnya hari ini adalah untuk mengundang salah satu teman saya, rekan saya waktu S1 dan beliau mendapatkan beasiswa untuk study exchange ke Amerika selama kurang lebih kalau tidak salah 6 minggu. Nanti kita dengarkan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Beliau mendapatkan beasiswa dulu namanya adalah SUSI ya, Study Exchange of University in America gitu. Jadi beliau itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika bahkan dulu ketika kampusnya itu hanya kampus Stein, kampus kecil. Artinya bahwa kita yang berada di kampus seperti UIN Saizu sekarang juga tentu saja memiliki kesempatan yang sama gitu. Baik, mungkin ini adalah inisiasi pertama dan kedepannya kita akan melakukan beberapa diskusi lanjutan tentang bagaimana tips dan juga strategi menuliskan atau membuat aplikasi beasiswa baik untuk study exchange maupun untuk lanjut S2 maupun juga untuk studi S3, baik itu beasiswanya dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah luar negeri ya. Yang paling dekat saat ini study exchange-nya yaitu ke Amerika. Kemudian di awal tahun nanti juga ada Amerika lagi dan sebagainya. Jadi maka dari itu kita akan belajar bersama-sama. Setidaknya kita membuat list studi exchange apa saja
yang memberikan fully funded. Kemudian deadline-nya kapan, requirement-nya apa saja, dan tips atau strategi dalam mendapatkan beasiswa itu seperti apa. Nah, hal-hal itu yang akan kita bahas di bincang beasiswa di divisi pendidikan, terutama di Teras Bahasa dan Budaya Banyumas. Begitu mungkin dari saya, Mbak Dini. Terima kasih banyak. Sambil menunggu Mas Nino, beliau mengatakan sedang perjalanan, jadi kita tunggu sebentar lagi ya. Oh, atau sudah bergabung? Oh, belum ya? Ya, saya kembalikan ke Mbak Dini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Miss Endang atas sambutannya dan penjelasan mengenai kegiatan hari ini ya. Oke, karena sembari menunggu narasumber yang akan hadir, saya pengen mendengar apa ya, mungkin salah satu mimpi dari teman-teman semuanya ya, yang belum saya tanya nih ya, jangan deg-degan ya, saya pengen tanya. Saya akan tunjuk Ulia ya, Ulia, coba Ulia, hai Ulia, Ulia. Ah, aman, tenang, kita nggak apa ya, melakukan kegiatan yang mengerikan, tenang. Coba saya akan tanya siapa ya? Oke, Presiden EASA nih ya, coba nih harus Dewi Amalia, coba Dewi, Dewi, hai Dewi. Oke, mungkin kita, Dewi, oh, nggak ada suara, oke. Ya jadi, oh suaranya putus-putus, Ulia, Alfi ya, suaranya putus-putus, oke. Jadi sekedar sharing dikit ya teman-teman semuanya, sebelum kalian kaget apa itu, sebagai misalnya saya sebagai award di LPDP ya, saya share sedikit tentang apa itu award di LPDP. Jadi saya pada waktu itu tahun 2021 saya mencoba tahap pertama pendaftaran beasiswa LPDP. Nah di situ karena sistemnya itu baru banget ya, karena biasanya kan apa-apa serba offline, tapi ketika pada waktu saya itu online, jadinya banyak kebingungan juga saja pada waktu itu karena tahap pertama dan saya tidak tahu tanya ke siapa pada waktu itu, tapi ternyata setelah dipelajari kalau menggunakan sistem online justru sebenarnya malah lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu ke tempat tesnya. Contohnya saja misalnya ada beberapa tahapan tes seperti administrasi, seperti kedua itu adalah TBS ya, tes bakat skolastik, terus juga yang terakhir itu adalah tes wawancara. Nah, secara normal biasanya itu dilakukan pesertanya itu harus menuju ke tempat tes, tapi karena pada waktu itu saya menggunakan online, jadi tanpa ke tempat tersebut. Terus juga karena pandemi juga acara-acara berikutnya ketika kan masih ada rentetan acara tuh. Jadi karena jadi ketika dinyatakan menjadi awardee LPDP itu nggak langsung jadi awardee sebenarnya. Jadi ada tahapan berikutnya yang disebut dengan PK. PK tersebut biasanya dilaksanakan di Jakarta secara offline juga. Namun karena karena mungkin masih sisa-sisa pandemi, jadi kita dilaksanakan secara online. Dan senangnya lagi, kenapa? Misal nih ada Rizky kuliah S2-nya bakal di Amerika seperti itu. Ketika Rizky harus PK, jadi Rizky nggak perlu terbang dari Amerika ke Indonesia, tapi cukup dengan online aja kayak gitu. Jadi dan di situ karena biasanya pakai biaya sendiri, jadi pada waktu PK itu nggak ada biaya yang dibiayai dari pihak LPDP kayak gitu, khusus untuk PK. Jadi online itu serba bermanfaat sebenarnya sih kayak gitu. Walaupun mungkin sesi-sesi main-main bareng sama teman-temannya berkurang kayak gitu ya, tapi overall sih lebih worth it sih ketika online seperti itu. Oh, sudah ada pematerinya. Ya, terima kasih Mbak Mas Nur Dini. sudah bergabung ke
Selamat sore Mas Dino. Halo, sorry. Ya, tidak apa-apa Mas. Saya mengajak tadi Mbak Dini, Mas Dino baru bergabung ke kelas kita. I'm sorry. It's okay. Apa kabar Mas Nino? Lama tak Alhamdulillah baik, berjumpa Mbak. kita ya. Iya, lama tak jumpa. Iya, sekarang sudah menjadi bapak dan ibu ya. Betul sekali. Iya, jadi terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara ini ya. Monggo dilanjut Mbak Dini. Iya, karena pemateri sudah hadir, alangkah baiknya tanpa berlama-lama kita memanggilkan moderator yang tidak kalah luar biasa pula dari kita semuanya ya. Dan tentunya narasumber yang luar biasa. Ya, langsung saja kita bacakan kurikulum vitae dari moderator. Ya, beliau lahir di Wonogiri, menyelesaikan studi S1 di Prodi Sastra Indonesia, FIB UNS pada tahun 2012. Menyelesaikan studi S2 di Prodi Magister Sastra FIB UGM pada tahun 2016. Tahun 2015 meraih Grand Research Thesis Partnership FIB UGM, University Leiden selama 3 bulan di Belanda pada tahun 2018 sampai 2021 mengajar sebagai dosen luar biasa di FIB UNS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, Sejarah Sastra Pra-Indonesia, Sejarah Sastra Indonesia, dan Teori Sastra. Pada tahun 2021 terpilih sebagai penerjemah naskah drama berbahasa Indonesia ke bahasa Jawa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Beberapa publikasinya adalah 1. Cerpen Rumah yang Terang, refleksi hilangnya pesona masyarakat desa dalam kumpulan cerpen senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. 2. Mistisme sebagai representasi kearifan lokal masyarakat Jawa Banyumasan dalam karya-karya Ahmad Tohari. 3. Representasi kejawen dalam novel-novel Ahmad Tohari, kajian unsur-unsur kebudayaan Kuncoro Ningrat. Selain sebagai founder Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan, saat ini menjabat sebagai koordinator bidang pengembangan keluarga alumni Fakultas Ilmu Budaya UNS dan sekretaris keluarga alumni Prodi Sastra Indonesia FIB UNS. Beliau adalah Bapak Hari Sulistyo. Bapak Hari Sulistyo, dipersilahkan. Ya, halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Dini ya untuk kesempatan yang telah dibacakan mengenai kurikulum saya. Mungkin sekalian ya, Mas Nino dibacakan juga oleh Mbak Dini ya untuk TV Mas Nino ya. Ya. Dan tidak kalah luar biasanya pula pemateri pada hari ini. Ya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Sukresno Nino ya. Ya. Pendidikan Bachelor of Education in English with summa cum laude Institut Agama Islam Negeri Islam Salatiga Indonesia. Final project title, The Peer Revision Method and the Improvement of Writing Skills, Classroom Action Research of the 10th grade student of SMA Muhammadiyah plus Salatiga in the academic year of 2015 and 2016. This final project to prove and analyze that the use of peer revisions method increases the writing skills. Lab and working experience, 2016 until now, program development, care, and pioneering for youth, and 2016 until now, trainer and stay at Biro Konsultasi Satya IAIN Salatiga. 2015 until now, managing director at Rumah Belajar Abi Aku Bisa. 2014, English teacher at Easy Language Education. 2013 until now, motivator speaker at Biro Konsultasi Psikologi Taskia IAIN Salatiga. 2012, assistant researcher at Stein Salatiga. 2011, assistant researcher at British Council Jakarta. Untuk organisasi experience, ada leader Majelis Doa Mawar Allah, member Great Indonesia International Voluntary Service Movement, leader IWC Indonesia International Work Camp, Community Salatiga, member of Indonesia International Work Camp, local partner of IWC Salatiga, coordinator and partner World Scholarship, the Germa Organization, Postal Wealth,
for an orphan in Panti Asuhan Muhammadiyah Salatiga, founded by German ex-volunteer. Event experience leader, International Bilateral Work Camp, mentor project European Voluntary Service. In other ways, leaders, International Bilateral Work Camp, committee and trainer, Indonesia Youth Dialogue Seminar Roadshow, leader, International Training Camp Leader Summer 2012, leader, International Bilateral Work Camp, IWC, training contact person for International LMTV project oleh IWC, and award and scholarship, the top 15 best finalists at Semarang Regency Tourist Ambassador, best graduation student at IAIN Salatiga, the top 20 best finalists at Salatiga Tourist Ambassador, training facilitation of young people of sustainable development, and last scholarship SUSI, study of the US Institute. Oke, beliau ini adalah kurikulum vitae dari Bapak Sukrisno Nino. Ya, berikut Bapak Hari. Ya, terima kasih Mbak Dini atas pembacaan CV-nya yang sedemikian jelas ya. Sebelumnya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan, TBB Banyumasan hari ini akhirnya launching mengadakan acara pertama dalam konteks webinar ya. Dan hari ini kita sudah dihadiri oleh beliau Mas Nino ya, Mas Nino yang luar biasa dengan concern ya, dengan berbagai prestasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Dini. Dan tentu yang paling menarik dalam konteks hari ini ya, sebenarnya semua menarik ya, tapi karena konteks hari ini kita akan berbicara tentang bincang beasiswa dan Mas Nino ini adalah seorang yang memiliki pengalaman itu, yaitu dalam studi exchange ya ke Amerika pada tahun 2013 melalui program SUSI ya. Dan ini akan memberikan banyak informasi terhadap kita semua yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Jadi saya mohon izin sebagai moderator akan memandu acara ini setidaknya sampai pukul 15.30 dan nanti setelah Mas Nino ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman, baik mengenai pengalaman ketika apply, lalu bagaimana pengalaman ketika studi exchange di Amerika. Wow, keren sekali ya. Coba siapa yang tidak ingin merasakan tinggal di Amerika, dan bukannya tinggal, tetapi kalau tinggal saja banyak ya, tetapi melalui proses yang sangat selektif, dan ini prestisius ya. Artinya Mas Nino mendapat kesempatan dari pemerintah Amerika untuk melakukan studi exchange di salah satu kampus terbaik di sana, dan lalu yang perlu juga kita pahami adalah selain pengalaman di sana, kira-kira faktor apa yang mendukung sampai Mas Nino ini terpilih untuk mengikuti studi exchange ke Amerika begitu. Halo Mas Nino, sudah bersama dengan kita? Halo. Halo, bagaimana kabar di Salatiga, Mas? Di Purwokerto sedang mendung ini. Apakah di sana juga sering hujan karena topografinya mirip ya? Di sini juga dekat dengan Batu Raden, di sana dengan Kopeng begitu ya? Ya, betul. Sini mendung lumayan. Tadi siang apa hujan, lumayan sih. Ya. Habis sekarang udah reda. Semoga tidak mengganggu aktivitas kita ya Mas ya, karena kita sangat bergantung kepada satelit begitu ya. Ya, Mas Nino, ini teman-teman menghendaki jenengan untuk berbicara banyak tentang pengalaman ketika dulu meraih SUSI Mas ya. Yeah. SUSI yang cantik, tapi memang cantik ya karena ini suatu yang menarik sekali. Baik, saya bisa membayangkan bagaimana menariknya di Amerika begitu sebagai salah satu negara dengan studi terbaik di dunia. Buktinya apa? Seperti Mbak Dini yang LPDP ya, bos Amerika adalah salah satu tujuan dari LPDP dan mereka menjadi sangat prioritas, dan Mas Nino memiliki kesempatan itu. Oleh karena itu monggo Mas Nino menyampaikan pengalamannya dulu ketika meraih SUSI, baik dari misalnya susahnya bagaimana apply begitu ya. Tentu 2013 sudah maju tapi tidak seperti sekarang Mas ya, yang semua tiba-tiba muncul, bahkan di saku baju kita informasi dulu masih mencari begitu ya, meskipun teknologi sudah maju tapi belum seperti sekarang. Lalu tadi saya sampaikan bagaimana pengalaman Mas Nino ketika tiba di Amerika dan pengalaman exchange di sana itu seperti apa begitu, dan tentu faktor-faktor yang mendukung Mas Nino meraih itu. Saya kira demikian hadirin sekalian, dan Mas Nino saya beri kesempatan untuk menyampaikan
diskusi santai ya. Kalau saya bilang materi ini terlalu kaku, tapi diskusi santai berkaitan dengan pengalaman Mas Nino. Monggo Mas Nino, saya persilahkan. Oke, sebelum ke sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya minta maaf banget ya karena kemarin saya kira jam 3 sampai jam 5 itu kan kosong. Ternyata ada switching jadwal dan ternyata ada tambahan klien yang masuk sehingga saya harus mengubah semuanya dan saya minta maaf kepada semuanya kalau sudah 40 menit terlambat dan ini saya sudah mencoba tadi jam 3.15 itu untuk pulang, ternyata ada yang ingin konsultasi, ya sudahlah tak layani sebentar, terus saya mohon izin untuk pulang Ibu karena ada acara kayak gitu. Saya mohon maaf banget kalau terlambatnya terlalu banyak seperti itu. It's okay Mas Nino, dimaafkan. Ya, oke. Mbak Endang minta tolong untuk di-sharekan materi saya, ataukah saya harus ini? Oke, mungkin sebelum saya mulai, izinkan saya sharing-sharing tentang pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya berbeda dengan pelamar beasiswa yang lain. Mungkin ada yang bisa diambil baiknya, dan mungkin ada buruknya juga. Ya kalian bisa memfilter lah mana yang baik, mana yang tidak baik dalam seleksi beasiswa ini. Jadi kalau diomong susah, sebenarnya saya daftar beasiswa untuk pertama kali, kedua dan ketiga itu tidak merasa kesusahan. Bukan sombong karena saya memiliki banyak prestasi, tidak. Karena saya lebih waktu itu saya itu mengikuti jejak dari bapak angkat saya, Bapak Sambung, karena saya dulu tinggal di panti asuhan. Dan kebetulan Bapak panti asuhan saya itu juga seorang scholarship hunter. Nah, itu saya sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya dengan minim kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Dan saya hanya modal nekat. Jadi waktu kuliah itu saya adalah salah satu mahasiswa yang tidak memiliki prestasi atau bahkan bahasa Inggris itu di bawah rata-rata waktu itu. Terus karena saya yakin dan mencoba mencari informasi-informasi tentang beasiswa, alhamdulillah saya diterima sebelum seleksi, sebenarnya seperti itu sih. Dan kalau mengatakan saya ikut seleksi, iya seleksi, tapi saya itu diterima sebelum pembukaan beasiswa tersebut. Jadi dari 21 mahasiswa, saya itu yang sebenarnya diterima sebelum seleksi itu, seperti itu. Bahkan saya dulu itu mencari salah satu kandidat untuk menemani saya untuk sharing-sharing di Amerika. Waktu itu salah satu kandidatnya juga Mbak Endang ini, Mbak Endang Satika ini. Karena kan kita dulu satu kampus, satu angkatan, seperti ceritanya seperti itu. Nah, itu ada beberapa kandidat waktu itu saya merekomendasikan Mbak Endang, Mbak Ika Wijayanti, Mbak Kartika. Mbak Kartika itu sekarang dosen di UIN Wali Songo. Terus yang dua itu laki-laki, Mas Nur Wahid waktu itu. Nah, saya membidik beberapa mahasiswa itu karena mereka itu lebih menonjol di bahasa Inggris dan pengetahuan bahasa Inggrisnya lebih dari saya. Nah, singkat cerita, karena saya bingung mana yang harus saya rekomendasikan, saya ajukan semua. Terus singkat cerita, saya nggak tahu kenapa 5 mahasiswa ini yang saya rekomendasikan itu tidak dipanggil-panggil hingga akhirnya saya yang diberangkatkan sendiri dari Jawa Tengah. Itu dari Jawa Tengah itu ada 4 orang, 1 dari Solo, 2 dari Semarang. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini bukan kiat sih, karena kalau kiat itu sudah pasti kalau melakukan ini pasti berhasil itu. Ya yang akan saya sampaikan, ya mungkin bisa berhasil, mungkin tidak berhasil, ya semua kan jalannya gitu ya. Tapi jalan itu kan bisa dibuat atau bisa kita
Allah sudah membuatkan atau memang kita yang membuat jalan kita sendiri. Mungkin itu. Ini saya mohon maaf agak belepotan, udah dari tahun 2017 terakhir itu saya ngisi acara kayak gini. Jadi dari tahun 2017 saya memang full of tidak memberikan materi tentang sharing-sharing beasiswa karena saya harus fokus untuk IELTS dan kesehatan saya karena waktu 2016 saya kecelakaan. Terus pas saya mau ke Australia sudah dinominasikan untuk beasiswa S2 di AAS di Australia. Saya kecelakaan, terus akhirnya saya mundur. Ya hampir sama tipikalnya, yaitu saya melamar diterima sebelum melamar kayak gitu. Nah, slide selanjutnya Mbak Endang. Oke, nah jadi saya merenung 2 hari ini. Mungkin ini yang bisa saya share kepada teman-teman di sini. Jadi di situ saya tidak mengatakan hanya untuk scholarship, tidak, yaitu untuk pursuing dreams, yaitu untuk sesuatu hal impian kita. Yang pertama itu kita harus mempunyai impian itu. Nah, impian itu harus diapain? Ya kita harus mengolah impian itu, tidak hanya bermimpi, tidak hanya membicarakan saja, tidak hanya berangan-angan. Kita memang harus memiliki impian agar kita berjuang untuk itu. Terus yang kedua, karena ini berkaitan dengan beasiswa dan target marketnya adalah pasti kampus akademik, maka kita harus mempersiapkan bahasa Inggris dan mau tidak mau kita harus passing grade untuk bahasa Inggris. Terus yang ketiga yaitu scholarship information. Jadi informasi beasiswa itu harus paham di luar kepala dan kapan deadline-nya, apa persyaratannya, kita harus di luar kepala kayak gitu. Nanti ada beberapa cerita yang di LPDP tidak diterima, tapi di AS diterima, tapi di AS tidak diterima, di LPDP di LPDP diterima kayak gitu. Jadi saya juga mengalami beberapa klien yang mendaftar beasiswa itu unik-unik. Kalau mengatakan LPDP susah, tapi ternyata tidak susah. Tapi ada yang mengatakan AS itu paling susah, tapi orang yang daftar di LPDP tidak diterima, malah di AS diterima kayak gitu. Nah, nanti saya akan sharing-sharing sedikit tentang itu. Terus yang selanjutnya adalah social work. Itu yang penting, ya mungkin di angka 4 dan 5 ini sesuatu hal yang paling mendasar dari penyeleksi beasiswa itu melihat siapa kita, prestasi kita apa, itu dari social work sama organisasi. Terus yang keenam adalah kita harus banyak berdoa. Terus yang ketiga adalah 7-year formula. Mungkin Mbak Endang masih ingat apa itu 7-year formula? Atau kalau di bahasa Inggris sih 7B formula kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu having dream. Jadi yang pertama yaitu mempunyai impian. Waktu itu ada namanya itu Mbak Aulia. Saya manggil dia itu Aul. Dia itu pengen ke Thailand. Dan dia dengan segala keterbatasan, dia hanya pengen keluar negeri itu hanya pengen ke Thailand. Terus dia bilang, Mas Ino, aku kok pengen ke Thailand ya? Lah, kamu kenapa pengen ke Thailand? Ya, pengen kayaknya di sana unik kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah Mbak, coba tulis. Terus kapan kamu pengen ke Thailandnya? Terus kamu di sana mau ngapain? Coba kamu tulis. Kamu print visualisasi yang ada di Thailand, kamu print, kamu lihat, kamu doain setiap hari. Nah, terus kapan kamu pengen ke sana? Nah, kamu kasih tanggal kalau bisa. Oh gitu tuh Mas, ya lah. Tapi kan aku udah bisa apa-apa Mas. Saya juga terbatas dana. Terus gimana ya Mas? Nggak usah mikir itu. Yang penting adalah kamu punya impian, jelas kemana, ditulis di post, di post di wall kamu, di dinding kamu, atau di pintu kalau ketika kamu mau keluar. Jadi ketika kamu mau keluar, kamu itu membawa impian apa yang ingin kamu capai seperti itu. Terus singkat cerita, dia ke Thailand. Terus dia senang, Mas aku sudah ke Thailand, malah lebih cepat dari yang saya perkirakan kayak gitu. Oh gitu ya. Terus ternyata kemarin dia terakhir ke Jerman, program volunteer, ke Jerman gratis, dapat uang saku, semua dibiayai sama sama Erasmus Mundus. Dia
sebenarnya 1 tahun karena dia pulang lebih cepat karena orang tuanya sakit kayak gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa ketika kita mempunyai impian yang jelas, maka kita pasti akan mendapatkan impian itu. Tetapi kalaupun impian kita itu tidak didapatkan, pasti rahmat Allah itu lebih tinggi. Maksudnya rahmat Allah itu bagaimana? Contoh, dari semua dari semua orang yang konsultasi dengan saya, alhamdulillah sudah S2, ada yang sudah S3. Dan Mas Inu bagaimana? Ya, saya masih S1, masih berjuang untuk S2, karena saya terbentur dengan kesehatan, makanya saya recovery dulu. Jadi apakah Mas Inu menyesal? Saya tidak pernah menyesal sama sekali. Tapi kadang, kok dia udah berangkat, aku saya ngajari, kok aku belum berangkat-berangkat. Ya saya pendem, tak tahan. Ya siapa tahu besok ketika saya mendaftar, itu ada yang pewawancara itu yang mengetahui saya dari cerita orang yang melamar kayak gitu. Itu pikiran positif saya, karena saya selalu mengatakan kalaupun kamu tidak bisa bahasa Inggris tidak apa-apa, yang penting dipelajari terus, kamu berusaha, kamu punya impian, pasti Gusti Allah itu tidak tidur kayak gitu. Walaupun belum rezeki, pasti ada rezeki lain yang melebihi dari beasiswa tersebut kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Ya mempunyai impian ya enggak apa-apa. Kadang ya paling susah tuh, paling enggak enak tuh gini. Cari pengen keluar negeri, orang mengeluar negeri. Nah itu yang baru saya alami. Oh ternyata gini tuh rasanya itu mempunyai impian tapi kita sudah persiapan matang, tapi kita disepelekan kayak gitu. Ya saya baru merasakan, karena sebelumnya ketika orang menanyakan, Mas, gimana ya biar tidak gagal, saya juga bingung. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, gimana ya rasanya gagal melamar beasiswa kayak gitu. Terus akhirnya di tahun 2015-2016 saya iseng-iseng melamar pekerjaan di luar negeri. Melamar sekali keterima. Saya juga ya Allah, sekali aja saya pengen mendaftar tuh gagal kayak gitu. Saya udah coba ke Malaysia yang waktu itu dekat, gagal. Oh rasanya gagal kayak gini. Itu saya nyoba lagi. Tanpa persiapan matang, saya juga ragu, mosok aku keterima. Yo gagal, oh rasanya gagal kayak gini. Ya kayak gitulah. Jadi kalau kalian tuh mendaftar gagal itu harusnya bersyukur, karena bagi orang yang tidak pernah gagal tuh bingung. Kalau ditanya rasanya gagal gimana. Nah ini saya baru saya senang sekarang itu saya merasakan rasanya menunggu beasiswa, berjuang dari awal, terus diremehkan, terus harus IELTS harus pas 7, apalagi kalau saya target harus masuk ke 5 university di dunia, itu harus 7,5 atau 8. Itu kan harus perjuangan yang tidak bisa sebulan 2 bulan, apalagi kalau IELTS itu tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun 2 tahun, itu harus diasah setiap hari. Nah itu yang harus kita kita stay on our dream atau tidak kayak gitu. Saya keinget tahun 2014, waktu itu ada yang mengatakan gini, Mas saya tuh pengen keluar negeri, tapi saya udah kerja di Pertamina, saya tuh bingung. Bingungnya kenapa? Saya tuh udah ada waktu buat belajar bahasa Inggris. Saya kan batin, orang bekerja di Pertamina kan gajinya udah besar banget. Tinggal ngelumpuk ke luar negeri, selesai. Nah, kenapa dia pengen keluar negeri gratis gitu loh. Terus saya bilang, Mas, jenengan harusnya bersyukur, gaji besar. Saya aja yang gajinya belum besar, pengen gaji besar, nanti ngumpul ke sendiri, keluar negeri sendiri itu kan enak. Kenapa kamu pengen keluar negeri? Gitu. Ya saya pengen gratis, dapat beasiswa, ya sudah, jenengan harus menyediakan waktu buat belajarnya. Nah ini yang saya alami, apa yang saya katakan waktu itu. Sekarang dari pagi saya harus beraktivitas seperti bapak keluarga. Terus ke sekolah saya harus masuk 6:30 di sekolah. Nanti pulang sampai jam 2. Setelah itu nanti ngelesi sampai jam 9 atau jam 8, kadang setengah 10. Nanti tambahan lagi kalau ada klien yang konsultasi tentang IC. Nanti jam 10, kadang jam 11 baru selesai. Nah, itu gimana cara jenengan itu belajar, Mas Ino? Ya, saya sempatkan ketika saya nge-live di bahasa Inggris, saya memberikan insight baru yang tidak semua siswa akan saya kasihkan. Contoh nih, kayak kemarin itu saya memberikan sama anak SMK Monadi, saya bilang, Mas, kalau bahasa Inggris itu hanya memiliki 4 arti yang harus kamu kuasai. Nah, di situ saya merecall lagi materi yang saya dulu pelajari,
untuk IELTS seperti itulah. Nah itu hanya cerita yang having a dream. Nanti kemana-mana enggak selesai ini. Lanjut Mbak. Oke, selanjutnya your English. Nah ini kamu harus menentukan IELTS atau TOEFL kayak gitu. Karena ini beasiswa maka kita akan akademik. Nah itu kalian harus memetakan, teman-teman di sini harus memetakan mau kemana. Itu harus perjelas. Tidak bisa belajar TOEFL plus IELTS, itu tidak bisa sama sekali. Karena apa? Karena rata-rata orang yang belajar IELTS dan TOEFL itu pasti lebih besar fail-nya daripada berhasilnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang IELTS kalau sudah pas baru menajamkan TOEFL itu rata-rata banyak berhasil. Tapi kalau dua-duanya itu berbarengan itu rata-rata lebih banyak fail-nya kayak gitu. Karena ini tes dan semua itu kan ada banyak modelnya. Jadi sebenarnya untuk IELTS dan TOEFL ini ternyata kita harus memahami betul tentang question-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain memahami jenis tes, kita juga harus mengembangkan skill kita, terutama untuk kosakata. Seperti itu. Nah, kita harus belajar bahasa Inggris yang benar dengan metode yang benar. Tidak bisa asal-asalan. Mungkin di seminar ini kali ya yang saya akan mengatakan bahwa saya itu satu-satunya orang yang akan memerangi orang yang belajar speaking itu asal ngomong, yang penting grammar carry terakhir gitu. Itu mungkin saya akan menjadi satu-satunya orang yang akan mengatakan belajar speaking juga harus belajar grammar, karena memperbaiki grammar itu lebih susah daripada speakingnya langsung kayak gitu. Karena saya adalah orang yang mengalami fase speaking terus. Saya itu di waktu kuliah itu orang yang paling berani. Bahkan speaking saya gramarnya acak-acakan, saya ikhlas dihina, ikhlas ditertawakan. Tapi pengembangan untuk bahasa Inggris saya itu tidak begitu signifikan kayak gitu. Nah mungkin kalau saya menyarankan untuk belajar speaking ya dibarengi dengan grammar. Jadi harus step by step, belajarnya harus yang benar dengan metode benar, itu yang bisa sarankan untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu tidak bisa sehari 2 hari langsung bisa, kayak gitu tidak bisa. Contoh saya punya om, dia lulusan di Manchester United. Saya nanya, om, jenengan TOEFL, dia kan waktu TOEFL IELTS itu dia poin kalau nggak salah 7,5. Saya nanya, om gimana caranya belajar TOEFL? Belajar IELTS agar nilainya 7,5. Saya itu tidak belajar, saya itu cuma persiapan 1 minggu. Persiapan 1 minggu, IELTS kok bisa 7,5 ya? Terus saya coba, ternyata tidak bisa. Ternyata usut punya usut, beliau kan lulus dari ITB, terus dia di fisika murni kalau tidak salah. Terus dia itu di IPK-nya itu tidak pernah 3,7, selalu di 38, 39 kadang. Dia lulusan ITB dengan segitu pasti bahasa Inggrisnya sudah terasah sebelum dia itu tes IELTS. Ternyata singkat cerita saya nanya seminggu itu ngapain? Seminggu itu dia cuma belajar jenis-jenis soal yang diujikan. Nah, bisa saya simpulkan bahwa berarti om saya selama 4 tahun belajar di ITB atau 3 tahun belajar di ITB, dia itu selalu menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi kita tidak kalau pengen bahasa Inggrisnya jago, tidak ada cara kilat untuk belajar bahasa Inggris langsung jago, tidak ada. Harus diasah setiap hari. Ada namanya buku Make It Perfect, Practice makes perfect kayak gitu. Nah itu memang benar, kalau kita selalu praktek maka kita akan menjadi sempurna, dan kesempurnaan itu ya tidak bisa keseluruhan selalu benar, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Oke, scholarship information googling by Google. Sekarang itu banyak kan yang penyedia beasiswa, ya udah itu dimanfaatkan. Kalau ada yang di Instagram itu kan lebih memudahkan, nggak kayak zaman dulu kan saya harus nulis, saya harus tempel, saya setiap ada pameran pendidikan untuk yang terutama yang dari IDB saya selalu datang, saya minta poster, saya minta ini tak tempelkan di dinding kamar waktu itu. Nah sekarang kan lebih mudah, aksesnya bisa 24 jam. Ya kalau ada pameran datanglah, kita meramaikan, anggap saja kita meramaikan dan anggap saja kita baru merasakan atmosfer di luar negeri itu kayak gini, kayak gitu.
Terus writing in written book. Jadi kalau ada informasi dicatat kapan deadline-nya, apa informasi yang penting, terus syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu. Apalagi terutama untuk IC. IC itu penting karena jadi setiap beasiswa itu kan ada beberapa tipe macam IC, apalagi penyeleksinya. Jadi kita harus cermat-cermat ini beasiswa untuk siapa, tujuannya apa. Kita harus benar-benar menerka sendiri agar apa? Agar mereka penyeleksi itu merasa menemukan orang yang ini menurut saya pantas untuk saya kasih beasiswa. Nah itu teman-teman harus mempelajari beasiswa itu kayak gitu. Kadang beasiswa itu kita apply ternyata memang targetnya bukan kita, seperti itu. Lanjut. Nah, social work being a volunteer. Nah, social work ini waktu itu tahun 2014 jadi untuk international volunteer itu yang saya kerjakan waktu itu sebenarnya bukan satu-satunya saya yang mendirikan, karena sebenarnya saya hanya meneruskan perjuangan dari bapak angkat saya. Jadi saya hanya meneruskan karena bapak saya keterima S3 di India, dia mendapat beasiswa doktor, terus saya mau tidak mau dikader, dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan beliau. Jadi saran saya kalau ada kegiatan volunteer diberikan waktu khusus untuk melakukan kegiatan kerelawanan. Karena apa? Karena orang-orang yang memberikan beasiswa itu lebih senang dengan orang yang dia itu sudah pernah melakukan volunteer. Kalaupun Mas saya kok tidak bisa ya sudah, kamu mempunyai skill apa? Sebulan sekali atau 2 minggu sekali kalian memberikan contoh pelajaran. Kalau bahasa Inggris ya memberikan pelajaran bahasa Inggris gratis. Nah, nanti kalau tidak diakui gimana? Ya tidak perlu pengakuan. Yang penting kamu menceritakan bahwa kamu membuat kegiatan kerelawanan dengan tema ini, targetnya kayak gini, kayak gitu. Nah, itu kalian bisa melabelkan sendiri tanpa harus yang besar, terus ruyuk-ruyuk, tapi ternyata targetnya tidak tersampaikan kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian mengikuti kegiatan volunteer itu organisasi itu kok saya tidak cocok ya, kok saya ikut kok tidak cocok ya, kayak gitu ya. Kalau tidak cocok sebisanya apa ya sudah teman-teman lakukan. Yang penting teman-teman itu menemukan pengalaman baru dari kegiatan volunteer itu. Nah, nanti yang bisa diceritakan ketika kerelawanan itu diceritakan ketika seleksi beasiswa kayak gitu. Seperti itu sih. Contoh waktu itu ada yang kerja di Telkom, sekarang dia kuliah S2 di cybercrime di Australia. Dia bingung, Mas saya itu kan kerja terus, saya itu kok tidak pernah melakukan kegiatan kerelawanan ya. Terus saya nanya, Mas pernah tidak jenengan itu membantu seseorang? Ya pernah, coba. Nah itu jenengan tuliskan case itu, jenengan ngapain aja, coba dituliskan di situ. Anggap saja itu sebuah kegiatan kerelawanan. Lah namanya apa Mas? Ya jenengan labeli sendirilah. Itu kan kadang kan kita butuh nama, kayak punya saya kan IIWC Internasional, Indonesia International World Camp Salatiga. Karena ada Salatiga, kenapa begitu? Karena areanya di Salatiga. Itu hanya salah satu contoh sih. Kayak gitu. Waktu itu karena di IWC pusat itu membutuhkan community yang lebih niro, lebih kecil, makanya kita membuka yang IWC Kota Salatiga seperti itu. Oke, next. Nah, ini organisasi. Jadi kalau ada kesempatan untuk berorganisasi, bisa menjadi ketua, sekretaris, itu dimanfaatkan betul, karena di situ itu tempat untuk menempa potensi kita agar siapa kita itu kelihatan kayak gitu. Jadi, nah kenapa begitu? Nanti ketika di luar negeri itu sangat dibutuhkan pengalaman berorganisasi, karena nanti kita akan melakukan mungkin sosial community di luar negeri, atau kita membuat sosial community. Nah kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita nanti akan bingung kayak gitu. Nah ini kayaknya yang
yang belum mempunyai pengalaman organisasi pasti akan bingung. Lah saya itu organisasi apa ya? Ya cobalah sesuai dengan potensi teman-teman di sini. Apalagi ini kan kayaknya ada yang founder apa itu Banyumasan itu, ya cobalah ikut itu. Yang penting for fun, pengalaman kalian dapat, potensi kalian dapat, ya itu sebagai apa ya untuk mempertajam potensi kita lah. Intinya di potensi kita apa yang bisa kita ceritakan ketika melamar beasiswa itu aja sih. Nah, Pak Mas Inul, apa bedanya organisasi dengan social work? Jadi social work itu kadang ada yang musiman, juga ada contoh pas bagi takjil, itu kan juga bisa sebagai social work. Tapi organisasi itu apa? Ya organisasi itu sesuatu hal yang kita tekuni, yang kita memang pengen burden your potential kayak gitu loh. Ya seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu pray, dream big and pray big. Ya, usaha kita tanpa doa ya apalah kita. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta agar apa yang kita impikan itu diberkahi, dikabulkan. Kalaupun belum ya teruslah berusaha. Kalaupun belum sampai tua gimana ya kita berdoa semoga impian kita itu bisa kita titipkan kepada anak kita, anak cucu kita seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai impian jangan pernah merasa harus saya. Jadi kita harus, kalaupun tidak saya harus tetap berjuang sampai tua. Kalau mamanya sudah tidak bisa memenuhi syarat, ya mungkin semangat ini jangan sampai padam. Kita bisa menyalurkan mungkin ke tetangga kita, ke saudara kita, atau ke anak cucu kita. Itu lebih penting. Karena impian itu ke luar negeri itu tidak harus kita. Ya, kita bisa menyalurkan energi positif, kita mengetahui kita bisa mengetahui orang bisa keluar negeri karena dari kita itu lebih senang daripada kita kalau udah keluar negeri itu ya kadang kita superior kayak gitu, padahal kita tidak superior yang mereka pikirkan kayak gitu. Kadang kalau udah keluar negeri merasa sombong, wah aku bisa ini, wah aku bisa gitu kayak gitu. Nah itu bisa menjadi trap juga untuk kita kayak gitu. Dan kadang orang yang sudah pernah keluar negeri itu akan lebih banyak trap. Udah pernah keluar negeri kok gitu enggak bisa. Udah pernah keluar negeri kok ngono enggak bisa. Kayak gitu. Nah, kadang ya seperti itulah ujian orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa, pernah keluar negeri ya banyak underestimate kepada kita. Ya kita harus menerima konsekuensi itulah. Kayak gitu. Ya, harapan saya kalau teman-teman yang masih berjuang dan belum mendapatkan ya berdoa terus, sabar, ikhtiarnya dikencengin, jangan sampai padam lah kayak gitu. Next. Nah ini yang saya katakan 7Y formula. Kalau kita tidak yakin, kalau kita yakin doang habis itu ragu ya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pengalaman saya selama di dunia pemburu beasiswa, rata-rata itu teman-teman itu diyakin ke-5, diyakin ke-6, harusnya yakin itu dia udah ragu. Makanya kenapa saya 7 kali? Karena kan kita Muslim ya, jadi angka 7 itu angka sakral menurut saya. Jadi kita harus benar-benar yakin tanpa ragu bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah pasti akan memberikan jalan impian kita bagaimanapun caranya kayak gitu. Saya juga dulu tidak membayangkan bahwa saya bisa keluar negeri sesuai dengan apa yang saya inginkan, negara semua yang saya inginkan, alhamdulillah Allah kasih. Ya saya hanya bisa yakin. Kalau ada orang yang mengatakan, wah Mas Nino tidak ada kemampuan, ya inilah saya tidak ada kemampuan. Saya hanya punya yakin. Kalau kamu pengen tahu saya akan mengatakan apa yang saya apa adanya. Kemampuan saya segini kayak gitu. Bahkan ketika di Amerika jujur saya juga mengalami kesulitan di seminggu awal untuk menangkap apa yang mereka katakan. Padahal saya itu setiap hari itu berkecimpung dengan orang luar negeri gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau keluar negeri kalau tidak mempunyai laki itu keberuntungan, ya teman-teman harus minimal menyiapkan lah kayak gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelebihan waktu.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nino Waalaikumsalam keren warahmatullahi sekali ini. wabarakatuh. Ada kata kunci yang menurut saya sangat gokil ya. Ini sudah diterima sebelum melamar. Yang lain itu nangis-nangis, Mas. Yang lain itu nangis-nangis mendaftar, Mas Nino ini sudah diterima sebelum melamar. Nah, mungkin itu juga yang ingin ditanyakan oleh beberapa peserta yang sudah japri saya. Kok ini Mas Nino ini keren sekali ya. Saya itu nangis-nangis dapat beasiswa, Mas Nino ini sudah keterima sebelum melamar. Tapi saya mengetahui kenapa itu terjadi karena memang Mas Nino itu punya mentor yang pertama dan portofolio yang bagus sekali, terutama untuk yang social work misal atau yang organisasi dan tampak dari profil dan terlihat bagaimana hal itu disampaikan Mas Nino pada sore ini. Dan tentu sebagai founder Teras Bahasa dan Budaya Banyumasan, saya sangat terbuka kepada rekan-rekan yang bergabung di kelas ini untuk bergabung ke inisiasi proyek itu karena ini juga proyek non profit sehingga ini bisa menjadi poin yang bagus sebagaimana disampaikan Mas Nino tadi ya. Oke, untuk efisiensi waktu karena Mas Nino juga sudah menyampaikan materi yang sangat bagus, maka kita memberikan kesempatan kepada peserta rekan-rekan semua untuk mengajukan pertanyaan. Kita bagi menjadi 2 termin ya. Termin pertama ada 3 penanya, lalu selanjutnya ada juga 3 penanya. Saya kira langsung saja ya. Jadi siapa yang mau bertanya silakan untuk open mic lalu mengenalkan dirinya lalu bertanya apa seperti itu. Saya persilakan 3 pertama untuk sesi pertama ini yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Saya Mas. Ya, silakan. Oh ya, Mbak Risma Nurahmati, monggo Mbak Risma. Iya, Ini keren sekali memang pembicaranya. Monggo disampaikan Mbak Risma. Terima kasih. Ya. Jauh-jauh dari Jogja apa Solo ini ya sekarang. Di Solo, baru di Solo. Oh di Solo ya. Monggo Mbak Risma untuk mengajukan pertanyaannya. Saya sangat terkesima dengan penjelasan Mas Nino ya. Jadi ketika saya dan mungkin juga teman yang lain berjuang beasiswa, Mas Nino ini banyak kesempatan langsung hadir ya di dalam diri Mas Nino, betapa luar biasanya. Nah, yang menjadi satu hal pertanyaan mungkin bukan ke ranah akademis Mas Nino, karena saya tidak meragukan bahwa Mas Nino ini sudah melalang buana kemana-mana. Tapi ada satu hal yang mungkin menjadi pengalaman dan juga masukan untuk teman-teman semua. Seperti yang dituliskan di PPT Mas Nino ya, dream big and pray big. Saya lebih mengarah ke situ Mas. Jadi rahasianya apa sih ya kira-kira rahasia doa Mas Nino atau yang menurut Mas Nino sendiri itu menjadi satu hal yang membuat ibarat kata Allah tuh sayang banget sama kamu ya, atau dari baktinya kepada orang tua misalnya, atau sedekahnya, atau hal apa sih yang membuat Allah tuh begitu memudahkan dan juga melancarkan semua hal yang menjadi keinginan dan juga cita-citamu begitu Mas. Kira-kira apa nih yang bukan dari ranah akademis ya, tapi ini lebih ke ranah spiritual begitu. Terima kasih. Oke, demikian tadi pertanyaan Mbak Risma ya terhadap Mas Nino. Kira-kira apa yang membuat Tuhan Allah itu sayang sama Mas Nino sampai seolah-olah semua itu datang ke Mas Nino begitu ya. Jadi sekedar informasi teman-teman, Mbak Risma ini baru saja keterima beasiswa BPI Pelaku Kebudayaan. Sekarang Januari nanti sudah studi S3 di UGM begitu. Monggo Mas Nino langsung saja menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mbak Risma ya. Jadi biar fokus satu penanya langsung dijawab begitu saja. Monggo Mas Nino. Oke, itu sering ditanyakan sih di buku saya yang Miracle of Dream sama My Journey to America. Saya menuliskan di situ sebenarnya waktu itu ada 2 hal yang selalu saya lakukan di sejak tahun 2010 sampai 2013 saya itu keterima di Amerika. Jadi yang pertama saya minta doa kepada ibu saya waktu itu, Bu, saya pengen ke Amerika, ada duitnya kok nanti. Terus kamu kan kuliah saja dapat beasiswa dari panti asuhan, terus kamu bikin kesananya gimana, ya penting doain aja. Nah, awalnya saya minta doa kepada orang tua. Terus yang kedua, itu dari tahun 2010 sampai 2013 sampai kemarin, sampai hari ini, saya masih mengikuti kegiatan tadi Majelis Doa Maulid Allah. Jadi Majelis Doa Maulid Allah itu sebenarnya santunan anak yatim setiap bulan. Karena saya waktu itu keterbatasan materi, ya saya sebagai anggota
yang ngurusi anak-anak yatim. Mungkin dari situ Allah memberikan apa yang saya inginkan. Jadi setiap bulan itu saya berdoa, ya Allah, saya ingin ke luar negeri, tapi saya, yo kayak gini kondisinya. Ya saya cerita apa adanya sama Allah. Ya kayak gitulah. Ya mungkin anak yatim sama doa sama orang tua sih, kayak gitu. Oke ya, demikian tadi tanggapan Mas Nino. Mbak Risma sudah cukup memuaskan tanggapan Mas Nino Terima yang kasih. gokil ini? Ya. Terima kasih Mas Dino. Oke. Ya. Oke, jadi itu dia yang disampaikan Mas Nino. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih banyak kesempatan ya, karena Mas Nino masih punya cukup waktu ya Mas ya untuk acara kita Ya. sore ini. Oke, yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya, langsung open mic saja lalu disampaikan perkenalkan namanya lalu apa yang mau ditanyakan. Monggo. Oh ya, ada yang ini ya. Oke. Oke, situ ada tidak semua. Oh, bisa buat sendiri. Oh, ya, Apa namanya? Yang komunitas sedekah itu bisa buat sendiri. Contoh sama teman-teman kelompok 50 terus nanti apa disedekahkan sama anak yatim. Terus intinya ketika ketemu anak yatim itu ketika memberikan izin sama anak yatim, Mas, tolong apa yang saya katakan itu diaminkan ya Mas, kayak gitu. Nah, dielus kepalanya, ya itu sih yang saya lakukan waktu itu kayak gitu. Kalau di Solo belum ada kayak gitu. Tapi Nah, untuk teman-teman ini yang mungkin lain, kesempatan Mbak Risma ya. ya betul. Atau setiap awal bulan di Salatiga sekarang masih, coba nanti cari aja di Instagram itu Sekuntum Majelis Doa Mawar Allah, itu setiap bulan insya Allah ada. Kayak gitu. Nah itu ya juga unik. Jadi ketika di Majelis Doa Mawar Allah itu, satu, kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan proposal, tapi kita diizinkan untuk bercerita kalau ketika kita memiliki kekurangan dana. Waktu itu tahun 2014, kita itu kena musibah, tapi ya dari musibah itu ya ada berkahnya juga. Jadi kita waktu itu harus mengundang anak yatim, 100 anak yatim. Waktu itu ada salah satu LSM itu katanya mau menyumbangkan per anak yatim itu 150.000 dengan biaya itu sekitar 100 anak yatim. Nah kalau dikalkulasikan kan banyak banget itu. 15 juta. Dalam, ya sekitar segitu. Nah, dan itu dia itu memberikan 15 juta itu untuk 3 termin jadi untuk 3 kegiatan. Jadi kan sekitar 300-an. Nah, kita tambah pikir panjang karena waktu itu cuma 35 hari, kita sebarkan informasinya. Undangan anak yatim sudah dapat, singkat cerita H-3 orang yang katanya mau sedekah tidak jadi. Nah, kita kan juga bingung undang-undang, malah kita tidak jadi memberikan santunan. Kita juga bingung waktu itu. Terus akhirnya kita butuh dana 45 juta. Ya udah kita pasrah karena kita merasa ditipu. Terus akhirnya kita berdoa gini, ya Allah kalau memang ini rezeki anak yatim, kita tolong dibantu. Kalaupun saya harus mengeluarkan kan saya belum punya uang sama sekali. Ya Allah, dikepung. Waktu itu saya ketuanya itu. Saya harus bertanggung jawab. Terus akhirnya saya bilang, tidak boleh ada yang menyebarkan proposal itu. Kita pasrah sama Allah pasti akan ngasih jalan. Nah, H-1 itu kita tidak ada dana. Terus teman-teman gini, biaya kira nih dana. Yaudahlah, tidak apa-apa. Nanti anak yatim datang, kita punya berapa, nanti kita patungan. Terus kita terima apa adanya, nanti kita minta maaf. Terus minta maaf saja sama 300 anak yatim. Terus mak bedunduk kurang. Jadi sore itu acara, jadi pagi itu tiba-tiba udah ada yang mau, Mas, yang buat nanti sore udah ketutup. Saya itu senang banget tuh. Ya oh makasih. Itu salah satu cerita aja sih. Tapi ya pada kenyataannya ya kita setiap bulan kadang ya kekurangan, tapi kita ya diam aja. Kita dapatnya berapa ya kita kasihkan ke anak yatim. Jadi teman-teman yang punya masalah, punya hajat, rata-rata saya sarankan itu awal bulan coba ke sini. Siapa tahu hajatnya terkabul. Lah aku tunggu apa? Kamu tidak usah bawa apa-apa. Soalnya di situ sudah ada bingkisan yang harus dikasihkan kepada anak yatim. Kamu tinggal ambil, kamu tinggal minta doa sama anak yatim itu. Kayak gitu sih. Nah, itu hanya salah satu cerita. Jadi Majelis Doa Allah.
Ya, itu. Silakan, mau bertanya lagi? Oh ya ini. Saya Pak. Ini Mas Barul ya sepertinya. Oh, Mas Rizky, mohon Mas Rizky. Ya. Monggo, Mas Rizky. Mohon izin saya ingin bertanya, Mas. Ya. Jadi saya dulu pernah mendapat sebuah omongan gitu ya Pak. Mas, di SMA gitu. Pernah dapat omongan dari ya salah satu guru oknum gitu, jadi kayak ngapain kamu bermimpi tinggi-tinggi, kalau nanti jatuh kamu bakal sakit banget gitu kan. Nah tapi I'm realize that all things that we do have consequences. Jadi semua hal yang kita lakukan pasti punya konsekuensinya sendiri. Mungkin kayak ketika kita berjuang sesuatu itu pasti ada konsekuensinya sendiri. Nah kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah proses ya Mas, yang namanya proses kan itu kan sebuah perjalanan, nggak mungkin yang tadi Mas bilang nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin bahkan sampai setahun atau 2 tahun seperti itu. Nah, gimana sih Mas tipsnya oh ya kan kadang juga yang kita tahu kan Tuhan itu maha membolak-balikan hidup seseorang dan hati seseorang kan ya Mas. Kadang ketika kita di satu titik tertinggi dalam hidup kita, bisa saja 1 detik kemudian langsung dibolak-balikan lagi untuk kehidupan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana sih dari tips dari Mas Nino itu buat ketika kita lost motivation dalam proses kita itu, benar-benar kita itu lost, kayak kita udah mungkin kecewa atau apa gitu. Nah, tapi kita itu masih ingin buat memperjuangkan mimpi kita. Nah, itu apa sih Mas yang bisa kita lakukan ketika kita lost motivation kayak gitu Mas, di posisi sedang lost motivation seperti itu Mas. Terima kasih. Oh ya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Monggo Mas Nino bisa langsung ditanggapi. Kalau saya lost motivation 1, jalan-jalan. Terus yang kedua main game. Jadi kalau saya udah lost motivation, terus banyak orang yang meremehkan, ya itu memang konsekuensi dari apa yang kita omongkan itu belum menjadi kenyataan kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Karena kan orang selalu tidak melihat proses kita, tapi orang selalu melihat hasilnya mana kayak gitu. Nah, nanti kalau udah berhasil, ya kuwi wong bejo, iso ketompo kayak gitu. Ya itu adalah sesuatu hal yang omongan-omongan dari tahun 2010 bahkan dari tahun 2007 sebelum beasiswa banyak seperti sekarang itu sudah ada kata-kata itu, bahwa ngapain kamu bermimpi tinggi-tinggi, nanti juga kerjanya jadi PNS, kerjanya jadi dosen biasa kayak gitu. Itu adalah suatu hal yang biasa, dan itu memang tantangan real kita kayak gitu. Sebagai kita pemburu beasiswa, kalau lost motivation ya mungkin berhenti kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau saya gini, saya kan mempersiapkan untuk S2 ini kan tidak setahun 2 tahun. Saya membangunnya kan dari tahun 2010 sampai hari ini sudah 12 tahun belum kecapean kan. Tapi ya saya easy going aja. Kalau ada orang yang ngomong kapan berangkat, ya bentar lagi berangkat gitu. Karena kan orang lain tidak mengerti saya sakitnya gimana, kondisi saya gimana kayak gitu. Karena kan untuk keluar negeri pun juga ada biaya juga kan. Contoh tes IELTS kan 3 juta kayak gitu. Belum lagi untuk kursus saja IELTS itu kan tidak murah. Contoh untuk 3 bulan aja bisa sampai 15 juta. Itu kan sudah bisa buat S2 di satu tahun di UNES, salah satunya kayak gitu ya. Itu ujian kita mau stay on your dream and our dream atau enggak kayak gitu sih. Karena nanti kalau sudah dapat beasiswa ke luar negeri, pulang ya sama aja ya. Nino, gelarnya cuma MA, pernah ke luar negeri ya sudah kayak gitu. Apalagi nanti kalau sudah urusan di akademik, ya lulusan di Indonesia kayak gitu, lulusan di luar negeri kayak gitu. Apa yang membedakan? Ya pengalaman, karena pengalaman itu yang membedakan dari setiap insan kayak gitu sih. Jadi kayak jenengan itu diremehkan, ya itu sudah momok setiap bulan bagi orang yang melamar beasiswa kayak gitu. Nah, saya waktu itu keinget sama pesan dari almarhum
apa jenisnya? Beliau beberapa bulan yang lalu meninggal. Beliau gini mengisyaratkan gini, Mas, kalau ada orang yang mengatakan kalau bermimpi nanti jatuh sakit, ya coba jenengan itu bayangkan sebagai bola bekel. Kalau bola bekel itu tidak jatuh, tidak dijatuhkan sampai keras, maka dia tidak akan bisa terbang sampai tinggi. Jadi ketika kita ada yang meremehkan, kita jatuh, kita gagal, ya itu sebagai ini sebagai tumpuan kita akan tinggi kayak gitu. Ya itu yang selalu saya ingat pesan itu. Ya seperti itulah. Jadi tidak hanya jenengan, itu sesuatu hal yang umum kalau didiamkan kayak gitu. Terima kasih Mas. Oke. Ya demikian tadi tanggapan Mas Dino atas pertanyaan Mas Rizky ya. Jadi sebenarnya healing Mas Rizky ya. Oh, Healing gitu ya. Oke. Siap. Yang lain silakan. Ada yang bertanya lagi silakan. Kita masih ada waktu. Ada yang bertanya silakan. Saya Pak, Bahrul Anam. Oh ya, monggo Mas Bahrul. Ya, silakan Mas Bahrul langsung disampaikan ke Mas Nino. Perkenalkan, nama saya Bahrul Anam. Saya izin bertanya terkait tentang apa sih yang jadi poin paling penting dalam kalau kita ini pengen keluar negeri gitu, dalam cangkupan semisal kita mau study exchange atau scholarship gitu. Ya saya dapat poin yang menurut saya itu paling penting itu tentang volunteer sama program-program kayak kepanitiaan ataupun pengalaman-pengalaman lain, sama di sini jangan sampai ketinggalan informasi. Itu yang jadi poin paling penting dalam menunjang kesuksesan kita untuk bisa diterima gitu. Apa ya, kesempatan diterimanya itu paling besar itu poin apa ya? Mungkin itu saja sih. Ya, terima kasih Mas Bahrul. Monggo Mas Nino bisa langsung ditanggapi. Yang paling penting itu jadi unik aja sih Mas. Jadi unik. Jadi gini, jadi kan ada, kalau beasiswa itu kan ada persyaratan umum sama yang persyaratan tidak umum. Nah, persyaratan umum kan semua orang sudah membaca, ada IC, ada bahasa Inggris, ada sertifikat TOEFL, ada CV dan sebagainya. Itu persyaratan umum jenengan harus melengkapi. Tapi yang persyaratan tidak umum kan tidak semua orang bisa membacanya kayak gitu. Nah, menurut saya karena saya juga dapat beasiswanya juga sudah beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2013, 2014, terakhir saya 2017 saya dapat beasiswa untuk persiapan ke luar negeri. Itu yang menurut poin penting menurut saya adalah unik. Unik itu tidak semua orang punya. Contoh keunikan saya yaitu satu, saya itu dipersiapkan memang dari dulu oleh bapak angkat saya, dan saya itu memang circle saya itu di circle ini kerelawanan internasional. Nah itu tidak semua orang memiliki circle itu. Terus kalau jenengan pengen unik ya jenengan cobalah apa yang menurut jenengan itu unik ya. Tapi kan keunikan tidak semua orang kan punya kayak gitu. Contoh kalau oke lah paling gampang gini. Saya kan untuk yang persiapan S2, saya itu berfokus kepada writing. Jadi writing yang fokusnya itu untuk AI, Audiovisual Intelligence kayak gitu loh. Nah, jadi orang itu menulis tapi sudah bisa dibaca oleh komputer kayak gitu. Nah, itu saya pengennya karena robot itu kan tidak bisa mengena untuk perasaan, waktu, kalau tidak ditulis kan dia tidak bisa mengerti kan. Nah, itu yang baru saya persiapkan untuk S2 saya di luar negeri. Itu gimana writing itu sulit untuk semua orang dari semua berbagai negara, dan itu dipinginkan dari semua orang kayak gitu. Karena saya melihat beberapa translate di Google Translate, kalau sering common digunakan, sering banyak orang yang mencari, itu pasti akan translate-nya itu the right place. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengartikan itu pasti akan menjadi rancu. Jadi orang yang mengenal bahasa Inggris dan yang paham betul tentang bahasa Inggris itu kok
artinya kayak gini kayak gitu. Memang secara bahasa Inggris, secara grammar benar, tapi secara semantik, secara itu menurut saya salah kayak gitu. Nah itu yang baru saya pengen persiapkan untuk S2 saya kayak gitu. Itu Mbak Endang. Jadi ketika Mbak Endang itu S2 di India, itu saya selalu kontak Mbak, tolong buku-bukunya tolong saya dikirimin. Itu masih ada di email saya. Kalau dapat saya tanya beliau. Jadi semua yang di luar negeri saya selalu kontak, tolong saya pinjam bukunya dong, di sana belajar apa kayak gitu. Kenapa saya meminta itu? Karena itu salah satu jadi nanti ketika saya melamar, yang melamar beasiswa itu mau mengira saya itu sudah pernah keterima beasiswa kayak gitu. Jadi persiapannya juga kita menerka-nerka sebagai pewawancara atau orang yang menyeleksi beasiswa, kita juga berposisi sebagai orang yang sedang melamar beasiswa kayak gitu. Yaitu salah satunya yaitu unik dan tidak semua orang itu punya dan tidak semua orang itu memiliki. Itu aja. Kalau pengalaman social work itu semua orang bisa, tapi kan pengalaman di social work itu kan pasti orang berbeda-beda penangkapannya kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Indo. Keren sekali ya. Tanggapannya. Jadi harus unik gitu kata kuncinya. Apapun itu keunikannya. Yang lain ada mau bertanya lagi silakan. Saya Pak Hari. Ya silakan. Bu Hari, silakan. Iya, Bu Hari ya. Jadi ya mohon maaf Mas Indo, ternyata buku-buku saya itu ada di laptop lama dan itu laptop sejak kita S1 2013. Jadi ketika jenengan tanya untuk Mbak Endang masih ada tidak buku yang dalam bentuk soft file ya? Dalam bentuk soft file-nya itu di laptop itu yang sekarang sudah almarhum gitu kan. Jadi itu. Tetapi kalau yang buku yang hard file memang masih ada. Oh ya, pertanyaan saya terkait ini Mas Dinda. Jadi kan ini teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk sebenarnya untuk apply untuk yang study exchange ke Amerika yang saat ini sedang buka, yang di tanggal 21 itu deadline-nya, yaitu YCLE yang pasti Mas Dinda tahu ya, yang YCLE itu yang apa ya, yang tentang social work ya. Di sini Mas Bahrul dan lainnya mungkin akan berusaha untuk mencoba mendaftar peruntungan di beasiswa tersebut. Nah, salah satu requirement di sana itu adalah kita diminta untuk menuliskan essay ya, untuk personal statement. Nah, kira-kira itu tips dari Mas Nino agar teman-teman ini dalam menuliskan essay itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemberi beasiswa, itu seperti apa Mas Nino? Oh gitu ya. Oke. Ya, monggo Mas Nino ya, bisa langsung ditanggapi. Ya. Satu, biar sweet itu coba pelajari dulu itu beasiswanya berkaitan dengan apa. Kan biasanya ada beberapa hal itu kan. Ada yang yang religius, sama ada yang satunya itu kalau tidak salah itu yang ekonomi kalau tidak salah, atau yang kewirausahaan itu loh. Nah itu teman-teman harus harus mempelajari betul itu tujuan dari beasiswa itu apa, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikaitkan dengan apa yang kita punya. Jadi tuk gatuk kayak gitu. Mau enggak mau kan harus tuk gatuk kayak gitu. Contoh, saya bekerja di kerelawanan, tapi waktu yang saya ambil ke Amerika adalah religious pluralism dan demokrasi. Waktu itu banyak yang mengatakan, mau belajar religious pluralism ke Amerika kayak gitu. Waktu itu saya tidak paham. Religious pluralism ngapain? Ya paling ya ini kita share agama Islam gimana, terus demokrasi Amerika gimana, ya sudah kayak gitu. Nah itu yang saya pelajari, yang saya lihat dari form pelamaran, dan saya diceritakan sama Mr. Bita. Nanti di sana belajar religious pluralism sama demokrasi Amerika kayak gitu. Oh gitu ya, oke, berarti saya harus mensinkronkan kegiatan saya dengan apa yang mereka inginkan kayak gitu. Karena kan waktu itu yang harus dikedepankan adalah leadership experience-nya kan. Makanya kan rata-rata yang berangkat itu ya ini rata-rata yang menonjol di kegiatan-kegiatan atau di leadership experience-nya itu lebih banyak menonjol kayak gitu. Contoh salah satunya Mbak Moyang itu sekarang dia ada di salah satu media terbesar di salah satu di Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan ya, nanti takutnya tidak salah kayak gitu ya. Terus ada lagi sekarang ada teman saya itu yang ada di
kementerian, salah satu jajaran staf ahli di kementerian juga ada. Saya sering kontak-kontakan. Bulan lalu dia ke Jawa Tengah kayak gitu. Ya rata-rata orang-orang yang ditunjuk itu memang saya tidak tahu ya, dari penyeleksi beasiswa Amerika itu mereka lebih jeli daripada kita-kita yang orang ini tuh visioner, orang ini tuh tetap untuk impiannya kayak gitu. Makanya kan ketika setiap hari ada yang meremehkan, itu sebagai ujian bahwa kamu benar-benar enggak pengen ke situ kayak gitu. Makanya kita harus suit dengan isi kita dengan apa yang mereka inginkan. Yo, untuk Gatot juga kadang yuk begitu. Di sini sebenarnya Pak Endang itu harusnya bantu juga itu. Beliau kan udah pernah keterima beasiswa ke India itu. Pengalamannya lebih banyak. Next time Mas ya. Ya. Next time untuk mengisi acara selanjutnya. Ya. Nah, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Masih ada waktu mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya bertanya Mas Dino. Satu pertanyaan ini penting sekali dan ini mungkin lepas dari pengawasan kita. Tadi beberapa poin yang Mas Dino sampaikan itu diterima sebelum melamar. Nah, ini teknisnya seperti apa? Apakah Mas Dino mendapat undangan atau bagaimana? Kenapa Mas Dino ini sudah diterima sebelum melamar? Oh gitu ya. Ya, pintu belakangnya itu yang seperti apa begitu loh, kok sampai sudah diterima sebelum melamar gitu ya. Monggo. Ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Terima kasih Mas Dino. Jadi waktu itu tahun 2012 ada salah satu dosen internship dari Rilo dari Amerika, namanya Mr. Pita, ngajar di Stain Salatiga waktu itu. Dan menurut saya itu sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya itu pengen ke Amerika. Setiap pelajaran beliau itu saya selalu mencoba menonjol bahwa saya pengen ke Amerika, dan saya selalu ngomong I want to go to Amerika, I want to go to California waktu itu. Nah, setiap pelajaran beliau saya selalu menunjukkan biar diingat-ingat sama beliau satu. Terus yang kedua, di Lalah di situ ada namanya CEC English Club di kampus. Nah, di situ itu juga Bapak itu sudah sering internship dengan volunteer untuk memberikan kegiatan-kegiatan antara CEC dengan volunteer kita yang ada di panti asuhan. Jadi Mr. Bita itu melihat dari situ. Nah, dari situ saya memperkenalkan diri bahwa saya Sukrisno, saya tinggal di panti asuhan, saya kuliah itu dari panti asuhan. Ya, saya menceritakan apa adanya, dan saya ingin ke Amerika karena saya ingin kayak gini. Salah satunya yaitu saya ingin anak-anak di panti itu terbuka bahwa kita harus kuliah agar kita bisa membuka jalan kehidupan kita yang baru gitu. Karena kan rata-rata di panti kan lulusnya SMA, SMK, ada juga ada yang SMP. Jadi saya pengen memberikan semangat atau memberikan role model bahwa bilang bisa kita, apalagi kalau saya bisa ke Amerika itu kan sebuah prestasi. Panti itu di sini belum ada kayak gitu. Saya menceritakan apa adanya itu. Terus tiba-tiba pas waktu ada seleksi itu ya, waktu itu saya juga mau melamar, tapi ya satu, saya enggak punya. Nah ini mungkin saya minta maaf dulu untuk kita kalau melihat video ini, saya minta maaf. Jadi gini, saya itu ke Amerika tanpa sertifikat TOEFL. Karena iya kayak gitu. Nah, saya ke Amerika tanpa sertifikat TOEFL, teman-teman saya juga menyiapkan sertifikat TOEFL. Ya, saya ke Amerika tuh ya antara beruntung sama ya ada jalan Tuhan lah. Lebih banyak jalan Allah itu yang banyak terlibat di proses beasiswa saya. Waktu itu beliau bilang gini, jangan bilang siapa-siapa kalau kamu nanti ke Amerika tanpa TOEFL. Oke, kayak gitu. Nah, selama saya memberikan seminar, saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus dapat TOEFL segini untuk Amerika. Saya tidak pernah. Tapi saya mengatakan syarat untuk ke Amerika segini. Tapi saya tidak pernah mengatakan kamu harus dapat segini untuk bisa ke Amerika. Saya tidak pernah. Karena ya kayak gitu, ada Kak. Kayak gitu. Jadi saya ke Amerika waktu itu sampai ke Amerika, ke Eropa. Itu juga saya tanpa TOEFL kayak gitu. Halo, ini namanya Kupi. Halo Pak Upi ya.
Halo. Sudah besar ya Mas Dino ya. Iya. Oke. Ya, keren sekali Mas ya. Iya, Jadi kita menjadi tahu kata kuncinya benar, berarti relasi itu sangat penting. betul. Meyakinkan orang yang memiliki pengaruh itu sangat penting. Dan ini juga yang harus kita lakukan, terutama untuk rekan-rekan yang memang berencana untuk studi lanjut dan untuk exchange itu harus kuat dalam hal itu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita mau studi S3 atau S2 yang beriset itu juga harus ada orang yang menerima kita di kampus itu, baru kita bisa mendapatkan apply dan sebagainya, gitu ya. Bahkan saya setipe Mas Dino ya, saya punya teman yang akhirnya studi di Jerman begitu. Dia kalau dihitung syarat TOEFL-nya tidak memenuhi, tapi karena dia merekomendasikan dia bisa masuk ke sana dan dapat beasiswa secara langsung. Begitu. Betul. Ini setipe dengan pengalaman Mas Dino begitu ya. Iya. Oke, saya kira luar biasa ya. Luar biasa, itu ada Mbak Cantik, tuh. Nih, ada Mbak Cantik. Ada Mbak Cantik. Aduh. Oke, ya ini juga insiden laptop istri saya dimatikan oleh anak saya begitu. Oh ya. Jadi, untuk Mas Barul sudah merekam acara kita. Nanti yang teman-teman juga bisa melihat nanti melalui kanal TV Banyumasan akan kita unggah ya rekaman video ini, jadi bisa melihat kembali yang mungkin baik yang pada kesempatan ini ada gangguan apakah masih kuliah, karena beberapa sambil kuliah Mas Dino, atau yang belum berkesempatan hadir juga bisa menyaksikan itu. Dan ini pertama kali saya bertemu motivator untuk studi lanjut yang paling gokil menurut saya, baru Mas Dino. Serius, saya tidak memuji, ini gokil sekali dan ini menjadi informasi yang sangat menarik dan semoga kita semua bisa belajar dari keunikan Mas Dino ini. Ternyata semua tidak matematis ya. Iya, betul. Ya, kalau misalnya ada yang mau konsultasi langsung boleh Mas Dino ya, menghubungi Mas Dino melalui WA, nanti saya bagikan dari rekan-rekan yang bergabung di kelas ini, boleh ya. Iya. Oh ya, jangan lupa ini izin promosi ya. Saya kan ini baru saya kan kena off dari tahun 2015 untuk kegiatan social work, dan menurut saya kan saya kurang kayak gitu kan. Ini kan saya baru merintis untuk channel YouTube kan. Nah, cobalah datang-datang gitu. Itu sebenarnya juga ini sebuah persiapan untuk melamar beasiswa aja sih. Kayak gitu. Oke. Nanti bisa disampaikan ke saya bagikan ke grup ini Mas ya. Ya. Ini kan yang sekarang, yang channel sekarang itu memang tak persiapkan betul untuk nanti saya mau ke luar negeri atau enggak, saya akan menerima dengan ikhlas. Kalau ke luar negeri alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi kan dari channel itu saya akan menceritakan semua proses saya dari awal untuk yang persiapan S2 ini kayak gitu. Jadi dari materi bahasa Inggris sampai nanti pengalaman seleksinya. Kayak gitu. Oke Mas Dino, ya nanti bisa bagian ke saya lalu saya share ke rekan-rekan peserta begitu. Sekali lagi ada yang mau tanyakan sebelum kelas hari ini kita akhiri? Satu kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya atau cukup ya? Ada? Pak, saya ingin menambahkan. Saya ingin menyarankan boleh. Katanya Pak Sukrisno, Pak Nino kan akan membuat sebuah channel YouTube tentang pengalaman Pak Nino sendiri dari awal sampai akhir dalam terkait dengan pengalamannya yang ke luar negeri itu. Nah, itu lebih kan sebenarnya banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman yang di-share oleh akun-akun YouTube lain. Saya juga nonton, tetapi untuk misalnya kalau buat lebih ditekankan caranya itu gimana, kayak step-stepnya gitu secara rinci. Soalnya banyak yang channel-channel YouTube yang kayak agak kurang mudengi gitu. Apalagi untuk orang-orang yang dari desa seperti saya, kan dari desa pelosok banget, nggak tahu informasi, jadi banyak yang kebingungan. Soalnya teman-teman saya juga sebenarnya banyak yang ingin tahu tentang proses-proses apa saja sih yang harus dilakukan dalam mencapai dan mensukseskan supaya bisa ke luar negeri. Jadi untuk anak-anak orang mahasiswa atau pelajar yang berada di desa-desa yang terpencil gitu kan, banyak keterbatasan informasi ataupun keterbatasan pemberian informasi terkait study exchange kayak gitu. Nah, jadi mungkin tips-tipsnya untuk orang-orang yang seperti itu gimana gitu. Nanti saya nonton, subscribe.
Ya, insya Allah akan saya share ke situ. Oke, ya, Ya, ya. mungkin Ya, Mas. begitu aja sih. Terima kasih. Iya. Oke. Saya kira hari ini kita melewatkan momen yang sangat luar biasa ya bersama-sama, dan semoga semua yang disampaikan Mas Nino bermanfaat, dan tentu PBB Banyumasan secara umum mengucapkan terima kasih kepada Mas Nino ya. Sebelum nanti saya kembalikan buat acara, saya mengucapkan sangat terima kasih. Boleh saya mengatakan sesuatu terakhir? Oh ya, moga Mas Nino ya, ini terakhir yang kata-kata mutiara terakhir mau disampaikan Mas Nino dalam Enggak sih. cerita ini. Oh ya, sebenarnya bukan kata-kata mutiara sih. Kalau teman-teman butuh contoh untuk nulis mengisi aplikasi form untuk IASEALI, itu kayaknya hampir sama dengan Susi waktu itu. Saya bisa ngasihkan form saya kepada teman-teman. Kalau mau sih. Ya, nanti dikirim ke saya atau ke Mas Endang. Ya, nanti saya kasihkan form saya. Maksudnya sebagai acuan bahwa caranya ngisi kayak gini, karena waktu itu saya juga bingung sendiri itu gimana caranya ngisi, nganunya gimana gitu. Seperti itu. Oke ya, Mas Nino ya. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira karena waktulah yang harus mengakhiri persamaan kita, maka dalam sesi acara inti ini, diskusi ini saya akhiri, dan selanjutnya saya berikan kepada pembicara apabila ada kesalahan saya dalam membimbing acara ini, maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa sekali materi hari ini, sangat menginspirasi dan lebih ke motivational itu lebih kayak ngena gitu ya, karena kayak biasanya itu kayak lebih cenderung ke duniawian, tapi kayak kalau ini lebih ke spiritualnya tuh kena juga, seperti itu. Luar biasa. Sebenarnya saya tertarik untuk bertanya, cuman saya pikir sepertinya banyak adik-adik yang mungkin lebih ada banyak pertanyaan. Sebenarnya nggak perlu dijawab sih, karena mungkin akan butuh waktu yang lama. Lebih ke saya penasaran daya resilient dari Bapak Sukrisno, karena biasanya berganti-ganti tempat, pasti berganti-ganti juga suasana, dan pasti daya adaptifnya harus lebih cepat dan fleksibel. Seperti saya penasaran tentang itu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Oke. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mungkin kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mas Bahrul Anam, boleh dibantu? Baik, Mbak. Silakan, kameranya diaktifkan semua ya. Jadi mohon untuk peserta acara workshop kali ini atau webinar bisa menyalakan kameranya guna untuk men-screenshot atau mendokumentasikan. Terima kasih. Oke ya. Masih ada 3 orang yang belum menyalakan kamera, tapi nggak apa-apa. Coba dulu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Udah. Ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bahrul Anam, terima kasih Bapak Sukrisno, terima kasih Bapak Hari Sulistyo. Sama-sama ya. Atas kelancaran pada sore hari ini. Mungkin kita masih bisa berkoneksi satu sama lain di grup ya, dan semoga kegiatan seperti ini masih bisa berkelanjutan dan lebih bermanfaat lagi ke depannya dengan cakupan yang lebih luas. Terima kasih semuanya, cukup sekian untuk hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.